Shalom, Shalom. puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah berada di tahun yang baru 2021. Kita harus tetap percaya, optimis bahwa Tuhan yang menyertai kita memasuki tahun yang baru ini. Jadi kami dari Christ Pure Heart Ministry, kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat menikmati penyertaan Tuhan dan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan pasti akan hadirkan buat kehidupan kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, bisnis, ya, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, percayalah Tuhan menyertai kita. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saudaraku, kami dari Christ Pure Heart Ministry, kami yang memiliki visi yaitu untuk memperkenalkan tentang kasih Yesus yang murni, ya, pure heart, ya, dan kemudian untuk kita miliki kasih yang murni tersebut, dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi pada kesempatan saat ini, biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang mengizinkan setiap kami berada di tahun yang baru ini. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Rancangan-Mu luar biasa buat setiap kami. Dan berbicara Tuhan melalui kuasa firman Tuhan. Dan biarlah firman ini akan menguatkan iman percaya kami. Untuk kami bisa melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di tahun yang baru ini. Dan begitu juga urapi Tuhan. Kami berdua, biarlah pada kesempatan ini, kami bisa menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka kitab kita dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pada ayat yang ke-8 dikatakan sebab Tuhan, ya. Jadi yang bersabda atau yang memberikan janji pada ayat ini adalah Tuhan sang pencipta. Tuhan sang pemilik kehidupan umat manusia. Yang menciptakan jagat raya semesta alam dan segala isinya. Jadi dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita harus percaya bahwa Tuhan berada di semua posisi di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di depan, ada di belakang, ada di kiri, ada di kanan, ada di atas, ada di bawah, bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi pada ayat ini Tuhan melalui firman-Nya sedang memberikan penegasan bahwa Dia juga berjalan di depan kita. Ini satu janji yang luar biasa. Kita manusia terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, besok, minggu depan, bulan depan. Bahkan sepanjang tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi Tuhan dikatakan bahwa Ia akan berjalan di depanmu. Jadi Tuhan melangkah di depan kita. Sehingga kita percaya bahwa segala yang jahat, maka Tuhan akan jauhkan, lalukan dari kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di depan kita, maka Tuhan akan meratakan segala hal-hal yang tidak berkenan. Rancangan-rancangan yang jahat. Sehingga kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan ada di depan kita. Sehingga setiap langkah yang kita lalui itu pasti tempat yang luar biasa. Karena Tuhan ada di situ. Tuhan yang sudah menjadi tour guide, Tuhan yang sudah menjadi pembimbing rohani di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam tahun yang baru ini. Sehingga walaupun tahun ini mungkin banyak orang yang pesimis, banyak orang yang takut, banyak orang yang mengatakan tahun ini pasti akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi apapun itu saudaraku, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan berjalan di depan kita dengan tujuan adalah untuk memberikan kemenangan.
Dan kemudian dikatakan dia sendiri akan menyertai kita. Bukan yang lain, tapi dikatakan Tuhan sendiri akan menyertai kita. Orang lain bisa meninggalkan kita di saat sulit seperti saat ini. Tetapi janji Tuhan dikatakan bahwa Ia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang luar biasa, dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kita kebingungan. Saat sulit seperti ini, saat tidak ada jalan keluar, orang pasti stres. Orang pasti bingung. Orang pasti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Kita tidak akan seperti anak ayam kehilangan induknya, saudara. Kita akan disertai Tuhan. Bahkan dikatakan Dia tidak akan meninggalkan kita. Ini janji yang dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi mengawali tahun baru ini, tahun 2021, miliki iman bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang percaya. Kenapa kita dikatakan memperoleh kemenangan? Karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang ada dalam kerajaan surga menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga di tahun yang penuh tantangan ini, penuh dengan ketidakpastian, hidupmu memiliki kepastian. Karena apa? Allah yang pasti, Allah yang hidup menyertai. Ya, bagaimana? Ya, di sini dikatakan jangan takut. Artinya kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Kita digambarkan sebagai biji matanya Allah. Kita berharga di matanya Tuhan. Jadi ketakutan yang kita alami itu tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Untuk itu, setiap ketakutan kita, mari kita singkirkan. Jangan takut menghadapi masa depan, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang berkuasa atas bumi ini. Ya, Tuhan Yesus yang menghalau setiap rasa ketakutan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, saat ini datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya sudah Dia berikan kepadamu melalui kematiannya di kayu salib. Makanya Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan yang ketiga, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi apapun yang menjadi pergumulan, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, saudara-saudara kami yang terkasih, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai engkau di tahun 2021 ini. Karena segala sesuatunya serahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalanmu. Ya, dan Tuhan katakan jangan takut, jangan patah hati. Jangan patah hati di sini berarti jangan hilang sukacita. Ya, kalau kita hilang sukacita, artinya kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa bertindak. Bawaannya sedih terus, bawaannya galau terus ya. Dengan kita minta sukacita dari sorga, itu membawa kita kepada pengenalan pribadi Tuhan lebih dalam lagi, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Dan dari tempat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terkasih, bila ada segala sesuatu yang menjadi pergumulanmu di tahun 2020 yang belum terselesaikan, atau apa yang pernah terhilang di tahun 2020. Kami tidak tahu apa menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kami berdoa dari tempat ini. Apa yang pernah terhilang di tahun 2020 akan Tuhan gantikan di tahun 2021. Jangan takut, percaya akan nama Yesus. Amin. Tuhan, jadi dua hal yang menjadi kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan dan Tuhan ingatkan di awal tahun ini, yaitu jangan takut dan jangan patah hati. Jangan takut, caranya bagaimana untuk tidak takut, saudaraku?
Apakah kita bisa dengan cara membesarkan hati sendiri, memberanikan diri sendiri? Tidak. Untuk kita tidak takut menghadapi tantangan dunia yang begitu besar, maka kita harus mengenal Tuhan yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita, dari tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Kenali dia dengan baik melalui perenungan firman Tuhan. Karena itu jangan jauh-jauh dari Alkitabmu, saudaraku. Pegang dan hanya jangan dipegang, tapi baca. Dan bukan hanya dibaca, renungkan. Dan kemudian lakukan. Merupakan perwujudan dari imanmu. Dan kemudian hiduplah di dalam pujian penyembahan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Maka engkau akan dibangkitkan imanmu. Kau akan melekat kepada pribadi Allah yang kudus. Dan kau tidak akan pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, ketakutan. Karena apa? Engkau dekat dengan sumber sukacita itu, yaitu pribadi Yesus. Jadi malam ini, awali saudaraku, tahun yang baru ini, bersama Tuhan, percaya Tuhan ada di depan kita, Tuhan menyertai kita saudaraku, dan Dia yang berjanji, bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi yang berjanji adalah Tuhan yang punya surga, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Diberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang di dalam Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, di mana kami imani tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan hadir dalam kami, hadir dalam kehidupan kami, hadir dalam keluarga kami. Kami percaya bila ada kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kami memperoleh kemenangan setiap hari bersama dengan Yesus. Masalah boleh datang, silih berganti, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami keberanian, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami optimis di dalam setiap hal yang kami kerjakan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan yang terutama, Tuhan selalu memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Hadir di dalam kehidupan kami secara pribadi. Hadir di dalam keluarga kami. Kami percaya setiap anggota keluarga kami pasti akan dilawat Tuhan. Dan kami berdoa dari tempat ini, Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dari para pemirsa yang mendengarkan malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, kuasa Tuhan yang memberikan setiap anak-anak-Mu damai sejahtera dan sukacita. Engkau yang menghalau setiap ketakutan dari antara mereka ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang pernah terhilang di tahun 2020, akan Tuhan gantikan di tahun 2021 ini. Kami imani itu Tuhan Yesus. Karena kami anak-Mu, kami biji mata-Mu, kami berharga di matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang telah kami bagikan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan kami semuanya akan mengalami pertumbuhan. Pelayanan kami, Christ Pure Heart Ministry, itu merupakan memiliki visi misi yang luar biasa dari Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bukan saja hanya menjadi pendengar, bukan saja menjadi pelaku, tetapi yang terutama menjadi murid Kristus yang sejati, yang berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang akan mengalami kemenangan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.